Wahai wanita jelek dan penyakitan. Ku sudah urus surat cerai. Besok pagi pergi angkat kaki dari rumah ini. Teriakan suamiku menggema. Ia tak tahu, di balik tubuh lemah ini, rekeningku menerima 5 miliar per bulan. 3 hari kemudian, dia meneleponku panik. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara koper usang yang menghantam lantai keramik terdengar begitu nyaring, memecahkan keheningan sore itu. Koper itu tergelincir dan berhenti tepat di ujung kakiku yang terbalut selimut tebal. Aku masih duduk diam di sofa ruang tamu, mengatur napasku yang terasa berat. Penyakit autoimun yang kuderita memang sedang kambuh hari ini, membuat persendianku ngilu seakan ditusuk ribuan jarum. Namun, rasa sakit di tubuhku tidak sebanding dengan rasa perih yang menjalar di dada saat melihat wajah merah padam suamiku, Galang. Ia berdiri menjulang di hadapanku dengan napas memburu. Telunjuknya mengarah tepat ke wajahku, gemetar karena amarah yang meluap-luap. Di belakangnya, ibu mertuaku, Bu Hesti, berdiri sambil bersedekap dengan senyum miring yang penuh kemenangan. Seolah momen pengusiran ini adalah pertunjukan yang sudah lama ia nantikan tiket emasnya. Wahai wanita jelek dan penyakitan, bentak Galang lagi. Suaranya memenuhi setiap sudut ruang tamu yang berantakan. Kamu dengar tidak? Ku sudah urus surat cerai. Aku sudah muak. Benar-benar muak melihat wajah pucatmu itu setiap pulang kerja. Bukannya disambut istri cantik yang segar, aku malah seperti pulang ke rumah sakit. Aku menatapnya lurus. Mataku tidak berkedip. Tidak ada air mata yang jatuh, meski hatiku terasa diremas kuat. Mas, aku sakit karena kurang istirahat mengurus rumah ini sendirian. Kamu bahkan tidak pernah menyewa pembantu. Jawabku pelan, berusaha tetap tenang meski suaraku sedikit serak. Alasan? Potong Bu Hesti dengan nada tinggi yang melengking. Ia melangkah maju, menendang pelan koper di kakiku. Kamu itu memang pembawa sial. Sejak Galang menikahimu, aura rumah ini jadi suram. Lihat tuh, badan kurus kering, muka pucat, kerjaan cuma minum obat. Habis-habisin duit anakku saja. Pantas kalau Galang mau cari yang lebih segar, yang lebih berkelas. Galang mengangguk setuju, seolah ucapan ibunya adalah titah raja. Benar kata ibu. Besok pagi pergi angkat kaki dari rumah ini. Jangan bawa apa-apa selain baju-baju gembelmu itu. Semua perabotan di sini aku yang beli pakai keringatku. Kamu tidak punya hak 1% pun. Ironi yang luar biasa. Aku ingin sekali tertawa keras detik itu juga. Namun aku menahannya. Galang, suamiku yang sombong ini, merasa dialah raja di istana kecil ini. Dia merasa perusahaan rintisannya, PT Galang Maju, sukses besar karena kejeniusannya. Dia tidak tahu, sama sekali tidak tahu, bahwa keringat yang ia banggakan itu hanyalah ilusi. Dia tidak tahu siapa sebenarnya investor misterius yang selalu menyuntikkan dana miliaran rupiah setiap kali perusahaannya nyaris kolaps, karena ketidakbecusannya mengelola manajemen. Tepat saat Galang menarik napas untuk memaki lagi, ponselku yang tergeletak di meja bergetar panjang. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi prioritas dari Bank Internasional. Cahayanya cukup terang di ruangan yang mulai remang itu. Aku melirik sekilas. Dana masuk. IDR 5 miliar, dividen bulan November. 5 miliar rupiah. Itu adalah penghasilan bersihku bulan ini dari portofolio investasi global yang kukelola diam-diam. Nominal yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Galang meski dia bekerja seumur hidupnya dengan otaknya yang pas-pasan itu. Galang berpikir aku hanya wanita lulusan SMA yang sakit-sakitan dan menumpang hidup. Padahal, akulah Kirana, sosok yang dikenal di dunia pasar modal sebagai The Shadow, konsultan keuangan dan investor anonim yang disegani. Aku meraih ponselku perlahan, mengusap layarnya, dan memasukkannya ke saku piyama. Aku mendongak, menatap Galang yang masih menunggu reaksiku, berharap aku akan bersujud di kakinya memohon belas kasihan. Jadi, Mas benar-benar ingin aku pergi? Tanyaku. Kali ini nadaku jauh lebih dingin, tanpa getaran emosi sedikit pun. Ya,
Pergi dan mati saja di jalanan. Seru Galang puas. Aku akan menikahi Jessica. Dia wanita yang jauh lebih pantas mendampingi pengusaha sukses sepertiku. Dia cantik, sehat, dan berkelas. Bukan mayat hidup sepertimu. Nama itu akhirnya terucap. Ya, wanita yang selama ini ia banggakan secara sembunyi-sembunyi, yang ia kira tidak kutahu. Wanita yang ia nafkahi menggunakan uangku. Aku mengangguk pelan, lalu memaksakan tubuhku yang nyeri untuk berdiri tegak. Aku tidak mengambil koper itu. Aku hanya berdiri, merapikan sedikit kerah bajuku. Baik, Mas. Kalau itu maumu. Tapi ingat satu hal, Galang. Kamu yang memintaku pergi. Jangan pernah cari aku saat duniamu runtuh. Dan untuk ibu, aku menoleh pada mertuaku yang masih tersenyum sinis. Nikmatilah kemenangan semu ini selagi bisa. Cih, sok mengancam. Cibir Bu Hesti. Tanpa Galang, kamu itu cuma sampah. Aku tidak menjawab lagi. Aku melangkah melewati mereka, menuju pintu keluar. Hujan deras mulai turun di luar, seolah alam sedang mempersiapkan panggung untuk kepergianku. Tanpa menoleh lagi, aku keluar dari rumah yang sudah 5 tahun menjadi neraka bagiku. Begitu pintu tertutup di belakangku, aku tidak berjalan kaki menyeret koper seperti wanita lemah dalam sinetron. Aku berjalan tenang menuju persimpangan jalan kompleks yang sepi. Di sana, sebuah mobil sedan hitam mewah dengan kaca gelap sudah menunggu. Seorang pria berjas rapi keluar dengan payung besar, berlari kecil menghampiriku. Itu Rafa, asisten pribadiku yang selama ini menjadi mata dan telingaku. Selamat malam, Bu Kirana. Sapa Rafa sopan sambil memayungiku, melindungiku dari tetesan hujan. Semuanya sudah siap sesuai instruksi ibu. Aku masuk ke dalam mobil yang hangat dan beraroma kulit mahal itu. Tubuhku bersandar lelah di jok empuk. Jalan, Raf. Kita ke penthouse. Mulai malam ini, permainan dimulai. Mobil melaju membelah hujan, meninggalkan rumah kecil di mana mantan suamiku mungkin sedang merayakan kebebasannya, tanpa sadar bahwa dia baru saja mengusir satu-satunya tiang penyangga hidupnya. Mobil meluncur mulus di jalan tol menuju pusat kota. Aku memandang butiran air hujan yang merayap di kaca jendela, membiarkan pikiranku melayang mundur, kembali ke masa 2 tahun lalu. Masa di mana aku masih begitu bodoh karena cinta. Masa di mana kebohongan Galang mulai menggerogoti fondasi pernikahan kami. Dulu, aku menikahi Galang karena melihat kegigihannya. Dia bukan orang kaya, tapi dia punya mimpi besar. Namun, setelah menikah, aku baru sadar bahwa mimpi besar tanpa kemampuan hanyalah omong kosong. Setahun pertama pernikahan, bisnis kecil Galang hancur lebur. Dia terlilit utang di mana-mana. Saat itulah aku memutuskan untuk turun tangan. Bukan dengan cara tampil sebagai pahlawan, karena aku tahu ego lelaki Galang sangat tinggi. Dia tidak akan mau menerima bantuan dari istrinya yang hanya di rumah. Jadi, aku menggunakan warisan ilmu dari mendiang ayahku, seorang pialang saham legendaris, untuk memutar sedikit tabunganku. Dalam waktu singkat, aku berhasil melipat gandakan asetku. Aku mendirikan perusahaan cangkang dan menyuntikkan modal ke perusahaan Galang dengan nama samaran, Investor Kilogram. Galang begitu bangga saat mendapatkan suntikan dana itu. Dia pulang ke rumah, memelukku, dan berkata dengan sombong, "Lihat, Dek, investor asing saja percaya sama kemampuanku. Kamu beruntung punya suami jenius sepertiku." Aku hanya tersenyum getir saat itu, membiarkan dia hidup dalam fantasinya demi menjaga harga dirinya. Tapi, kebaikan itu justru menjadi bumerang. Puncak pengkhianatan itu terjadi 6 bulan lalu. Saat itu kondisiku drop parah. Dr. Rian, dokter pribadiku, menyarankan agar aku segera dirawat inap karena peradangan di ginjal akibat lupus yang kuderita semakin parah. Malam itu hujan deras. Sama seperti malam ini. Aku menelepon Galang berkali-kali dari ruang instalasi gawat darurat. Aku sendirian, kedinginan, dan ketakutan. "Halo, Mas? Kamu di mana?" "Aku di rumah sakit. Dokter bilang aku harus opname." Ucapku lemah saat telepon akhirnya diangkat.
Suara bising musik terdengar di latar belakang sebelum Galang menjawab dengan nada kesal. Aduh, Kirana, kamu itu manja banget sih. Sakit sedikit saja heboh. Aku lagi meeting penting sama klien besar. Ini demi masa depan kita juga. Kamu pulang naik taksi saja. Atau minta tolong ibuku. Tapi mas, aku butuh kamu, ini sakit sekali. Rintihku. Jangan ganggu aku. Kalau proyek ini gagal gara-gara kamu telepon terus, kamu mau tanggung jawab? Bentaknya lalu mematikan telepon. Malam itu aku menangis sendirian di bangsal rumah sakit. Tapi air mataku mengering seketika saat Rafa datang keesokan paginya. Wajah asistenku itu tampak tegang. Dia menyerahkan sebuah amplop coklat padaku di atas meja makan pasien. Maaf, Bu Kirana. Saya rasa ibu harus melihat ini. Ini laporan penggunaan dana yang ibu suntikan bulan lalu ke perusahaan Pak Galang, kata Rafa pelan. Dengan tangan yang masih terpasang selang infus, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada deretan foto dan bukti transaksi. Jantungku serasa berhenti berdetak. Foto-foto itu menunjukkan Galang bukan sedang meeting dengan klien. Dia sedang berada di sebuah klub malam eksklusif, merangkul seorang wanita muda dengan gaun merah menyala yang terbuka. Ya, dan yang lebih menyakitkan adalah bukti transaksinya. Uang sebesar 200 juta rupiah yang baru saja kucairkan untuk modal operasional perusahaan Galang, ternyata digunakan untuk membayar tagihan pesta ulang tahun Jessica dan membelikan sebuah tas bermerek Hermes. Di bawah bukti transfer itu, ada pesan singkat yang dicetak dari hasil sadapan Rafa. Pesan dari Galang ke Jessica. Sayang, jangan khawatir. Investor bodoh itu baru transfer lagi. Kamu mau kado apa? Apapun buat calon ratuku. Tanganku meremas kertas itu hingga lecek. Rasa sakit di ginjalku mendadak hilang, tergantikan oleh api amarah yang membakar dada. Jadi, selama ini aku banting tulang, menahan sakit, memutar otak menganalisa pasar saham global demi menyelamatkan perusahaannya, hanya agar dia bisa menggunakan uangku untuk memanjakan wanita lain? Dia menyebutku, investor bodoh, dan menyebut Jessica, ratu. Di detik itulah cintaku pada Galang mati. Benar-benar mati tanpa sisa. Aku menyadari bahwa aku tidak sedang berkorban untuk suami, tapi aku sedang memelihara parasit yang menggerogoti hidupku. Rafa, panggilku saat itu. Mataku menatap tajam keluar jendela rumah sakit. Ya, Bu. Jangan lakukan apa-apa dulu. Biarkan dia merasa di atas angin. Biarkan dia terbang setinggi-tingginya. Aku ingin melihat seberapa keras bunyinya saat dia jatuh nanti. Kumpulkan semua bukti penggelapan pajak yang dia lakukan. Kita akan butuh itu untuk pesta perpisahan nanti. Kembali ke masa kini, lamunanku buyar saat mobil berhenti di lobi apartemen penthouse pribadiku. Pintu mobil dibuka oleh penjaga yang membungkuk hormat. Aku melangkah turun dengan perasaan yang jauh berbeda dari saat aku di rumah sakit dulu. Kali ini aku bukan lagi istri yang memohon perhatian. Aku adalah pemilik permainan. Rafa berjalan di sampingku sambil membawa tabletnya. Bu, sesuai instruksi, semua akses kartu kredit tambahan yang dipegang Pak Galang sudah saya siapkan untuk diblokir. Tapi, Pak Galang baru saja melakukan transaksi 10 menit yang lalu. Oh ya? Untuk apa? Tanyaku sambil melangkah masuk ke lift pribadi. Booking VIP room di restoran Le Ciel untuk besok malam. Sepertinya dia ingin merayakan perceraian ibu dengan melamar Nona Jessica. Jawab Rafa datar. Sudut bibirku terangkat membentuk senyum sinis. Melamar selingkuhan pakai uang istri yang baru diusir? Betapa naifnya kamu, Galang. Biarkan transaksinya berhasil untuk malam ini. Raf. Berikan dia 1 hari terakhir untuk merasa kaya. Tapi pastikan, tepat jam 12 siang lusa, saat dia hendak membayar tagihan makan siangnya, pastikan semua kartu itu sudah menjadi sampah plastik yang tidak berguna. Aku ingin tahu, apakah cinta sejati Jessica bisa bertahan saat kartu kredit Galang ditolak? Mengerti, Bu. Dan satu lagi, Pak Galang juga tidak tahu bahwa sertifikat rumah yang dia tinggali sebenarnya sudah ibu balik nama ke perusahaan holding kita sejak tahun lalu sebagai jaminan utang perusahaan dia yang macet. Tambah Rafa. Bagus.
Itu akan jadi kejutan penutup. Sekarang, aku butuh istirahat. Siapkan pengacara terbaik kita. Perang baru saja dimulai. Pintu lift terbuka langsung ke ruang tamu apartemenku yang luas dengan pemandangan lampu kota Jakarta yang gemerlap. Jauh di bawah sana, di salah satu titik kecil yang gelap, Galang mungkin sedang tertidur nyenyak, memimpikan hidup barunya yang indah bersama Jessica. Tidurlah yang nyenyak, suamiku, karena saat kamu bangun nanti, mimpi indahmu akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. 1 bulan sebelum malam pengusiran itu terjadi, langit Jakarta tampak labu, seolah turut merasakan kegelisahan yang menyelimuti hatiku. Siang itu, aku tidak berada di rumah kontrakan kami yang sempit, melainkan di dalam ruang kerja rahasiaku yang terletak di lantai 20 sebuah gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Ruangan ini adalah duniaku yang sebenarnya, tempat di mana Kirana, yang lemah dan penyakitan lenyap, digantikan oleh sosok wanita karir yang dingin dan penuh perhitungan. Rafa masuk tanpa mengetuk. Wajahnya yang biasa tenang kini terlihat sedikit terganggu. Ia membawa sebuah map berwarna merah menyala. Kode warna yang hanya kami gunakan untuk situasi darurat tingkat tinggi. Ia meletakkan map itu di atas meja mahoni besarku dengan hati-hati. Seolah benda itu adalah bom yang siap meledak kapan saja. Bu Kirana. Suaranya rendah, penuh kehati-hatian. Audit forensik untuk kuartal ini sudah selesai. Ada temuan yang sangat mengganggu di laporan keuangan PT Galang Maju. Saya rasa ibu harus melihat ini sendiri sebelum saya mengambil tindakan hukum. Jantungku berdesir. Selama ini, aku memang membiarkan Galang bermain-main dengan perusahaan mainan. Nya itu. Aku tahu dia tidak pandai berbisnis. Aku tahu dia sering boros. Tapi aku selalu menambal kebocoran itu diam-diam demi menjaga harga dirinya sebagai suami. Namun, nada bicara Rafa kali ini berbeda. Ini bukan sekadar kerugian bisnis biasa. Perlahan, aku membuka map merah itu. Mataku menelusuri baris demi baris angka dan catatan kaki yang ditandai dengan stabilo kuning. Semakin jauh aku membaca, semakin dingin darah yang mengalir di tubuhku. Tanganku mulai gemetar, bukan karena penyakitku kambuh, melainkan karena amarah yang mulai merayap naik ke ubun-ubun. Di sana, tertera bukti yang tak terbantahkan. Galang bukan hanya bodoh. Dia sudah bertindak kriminal. Dia memalsukan tanda tangan Pak Handoko. Tanyaku lirih, menatap Rafa tak percaya. Pak Handoko adalah perwakilan sah dari perusahaan investasiku yang bertugas mengawasi PT Galang Maju. Rafa mengangguk tegas. Benar, Bu. Pak Galang memalsukan tanda tangan Pak Handoko untuk mencairkan dana pinjaman darurat dari bank senilai 2 miliar rupiah. Alasan di proposalnya adalah untuk permajaan mesin pabrik yang rusak. Tapi pabriknya baik-baik saja, kan? Selidikku cepat. Sangat baik, Bu. Tidak ada satupun mesin yang diganti. Jawab Rafa sambil menyodorkan tabletnya, memperlihatkan foto-foto terbaru dari pabrik. Uang 2 miliar itu tidak pernah masuk ke kas perusahaan untuk operasional. Uang itu langsung dialihkan ke 3 rekening berbeda dalam waktu kurang dari 1 jam setelah pencairan. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Kemana uangnya, Raf? Rafa menggeser layar tabletnya. 500 juta untuk pelunasan mobil sport 2 pintu atas nama Galang sendiri. 300 juta untuk deposit sewa apartemen mewah di kawasan Kemang selama 2 tahun. Rafa berhenti sejenak, tampak enggan melanjutkan. Lanjutkan, perintahku tajam. Dan sisanya, 1,2 miliar, ditransfer ke rekening pribadi atas nama Jessica Amelia. Keterangan transfernya, hadiah ulang tahun. Duniaku serasa berputar. 1,2 miliar rupiah. Uang yang didapat dari hasil memalsukan dokumen, mempertaruhkan nasib karyawan pabrik, hanya untuk diberikan kepada wanita simpanan? Aku memijat pelipisku yang berdenyut kencang. Galang benar-benar sudah gila. Dia bukan hanya mengkhianatiku secara emosional, dia sedang menggali kuburannya sendiri secara hukum. Tindakan pemalsuan dokumen perbankan ini bisa menyeretnya ke penjara selama bertahun-tahun jika aku melaporkannya. Namun, di balik kemarahan itu, mataku menangkap sesuatu yang lebih menarik di halaman terakhir laporan Rafa.
Itu adalah transkrip percakapan Galang dengan teman-teman SMA-nya di sebuah grup pesan singkat yang berhasil disadap oleh tim IT kami. Aku membaca pesan-pesan Galang. Bro, lihat nih mobil baruku. Cash keras. Bisnis lagi gila-gilanya. Untung miliaran per bulan. Kalian kalau butuh modal, bilang saja sama aku. Jangan malu-malu. Orang kaya harus bantu teman. Lalu ada pesan lain kepada Jessica. Sayang, kamu jangan khawatir soal harga. Aku ini CEO, bukan karyawan rendahan. Apapun yang kamu mau, tunjuk saja. Uangku tidak berseri. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup susah seperti istriku yang penyakitan itu. Aku tertegun. Sebuah senyum tipis, namun mengerikan, perlahan terukir di bibirku. Saat itulah aku menemukan senjata yang sesungguhnya. Senjata ini jauh lebih mematikan daripada sekadar menjebloskannya ke penjara karena pemalsuan tanda tangan. Kelemahan terbesar Galang bukanlah uang atau wanita. Kelemahan terbesarnya adalah gengsi. Galang memiliki ketakutan patologis untuk terlihat miskin atau gagal. Dia membangun citra palsu sebagai crazy rich di depan semua orang, teman sekolahnya, keluarganya, Jessica, bahkan tetangga kompleks. Dia menikmati pujian. Dia mabuk akan penghormatan orang lain. Dia rela melakukan kejahatan fatal hanya untuk mempertahankan topeng kesuksesan itu. Bagi Galang, kehinaan dan kemiskinan adalah neraka yang lebih menakutkan daripada kematian. Raf, panggilku pelan, menutup map merah itu dengan bunyi bam yang pelan namun tegas. Ya, Bu? Apakah kita lapor polisi sekarang? Tanya Rafa. Siap mencatat instruksi. Aku menggeleng pelan. Itu terlalu mudah. Kalau dia masuk penjara sekarang, dia masih bisa merasa sebagai korban atau pengusaha yang sedang apes. Dia tidak akan merasakan sakit yang sesungguhnya. Aku bangkit dari kursi kerjaku, berjalan menuju jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Aku melihat pantulan wajahku di kaca. Wajah yang kata Galang jelek dan penyakitan. Tapi di mataku sendiri, aku melihat sorot mata pemburu yang baru saja menemukan titik vital mangsanya. Galang sangat takut terlihat miskin. Raf. Dia membangun istana pasir yang tinggi sekali. Kalau kita hancurkan fondasinya sekarang, dia hanya akan tertimbun sebentar. Tapi, kalau kita biarkan dia naik lebih tinggi lagi, jatuhnya akan jauh lebih menyakitkan. Aku berbalik menatap Rafa. Biarkan dia. Jangan tegur soal pemalsuan tanda tangan itu. Simpan buktinya sebagai kartu as. Biarkan dia merasa dia berhasil menipu sistem. Biarkan dia semakin sombong, semakin boros, semakin pamer. Kita akan menunggu momen yang tepat untuk menarik karpet dari bawah kakinya. Maksud Ibu, kita akan memberinya harapan palsu. Tepat sekali. Jawabku dingin. Biarkan dia merasa menjadi raja dunia. Biarkan dia mengadakan pesta. Biarkan dia melamar Jessica dengan cincin berlian yang dibeli dari uang curian itu. Dan saat dia berada di puncak kebahagiaannya, saat semua mata memandang kagum padanya, saat itulah kita akan matikan lampunya. Hari itu, aku pulang ke rumah kontrakan dengan perasaan yang aneh. Galang menyambutku dengan wajah masam seperti biasa. Mengeluh soal makanan yang kurang enak atau rumah yang berantakan. Biasanya, hatiku sakit mendengar celotehannya. Tapi hari itu, aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Di dalam kepalaku, aku sedang menghitung mundur. Setiap hinaan yang keluar dari mulutnya hanyalah bahan bakar tambahan untuk api yang sedang kusiapkan. Aku ingat malam itu Galang sedang menelepon temannya di ruang tamu, tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Iya dong, bro. Bulan depan gue mau ajak Jessica ke Eropa. Bisnis lancar jaya. Istri? Ah, dia di rumah saja. Nggak kuat jalan jauh. Lagian dia nggak level sama pergaulan kita. Aku mendengarnya dari balik pintu kamar sambil memegang dadaku yang sesak. Bukan sesak karena sakit, tapi sesak menahan tawa. Pergilah ke Eropa dalam mimpimu, Mas. Karena realitanya, bulan depan kamu mungkin bahkan tidak akan mampu membeli tiket bus kota. Penemuan hari itu mengubah segalanya.
Aku bukan lagi istri yang pasrah menunggu takdir. Aku adalah sutradara dari kehancuran suamiku sendiri. Dan skenario terbaik selalu membutuhkan kesabaran dalam eksekusinya. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah tirai otomatis yang terbuka perlahan di kamar penthouseku. Aku mengerjapkan mata, menyesuaikan diri dengan suasana yang begitu kontras dibandingkan pagi-pagiku sebelumnya. Tidak ada teriakan galang yang menyuruhku membuat kopi. Tidak ada omelan Bu Hesti tentang lantai yang kurang bersih. Hanya ada keheningan yang mewah dan aroma kroasang hangat yang samar-samar tercium dari arah dapur. Aku menggeliat, merasakan spray sutra menyentuh kulitku. Semalam adalah tidur ternyenyak yang pernah kurasakan dalam 5 tahun terakhir. Tanpa beban, tanpa rasa takut. Aku bangun dan berjalan menuju cermin besar di meja rias. Wajahku masih pucat, lingkaran hitam di bawah mataku masih ada, tapi sorot mataku sudah berbeda. Kilatan putus asa itu telah hilang, berganti dengan ketajaman yang dingin. "Selamat pagi, Bu Kirana," sapa seorang pelayan parubaya yang masuk membawa nampan berisi sarapan sehat dan obat-obatan rutin saya. "Dokter Rian berpesan agar ibu meminum vitamin ini sebelum makan." "Terima kasih, Bei," jawabku sambil tersenyum tipis. Setelah sarapan dan membersihkan diri, aku mengenakan setelan blazer putih gading yang pas di tubuhku. Penampilanku hari ini harus sempurna. Tidak ada lagi daster lusuh atau piyama kedodoran. Aku berjalan menuju ruang tengah penthouse yang telah disulap menjadi pusat komando sementara. Rafa sudah di sana, duduk bersama 2 orang pengacara senior dan 3 analis keuangan terbaik dari perusahaanku. Mereka semua berdiri saat aku masuk. "Silakan duduk," kataku sambil mengambil tempat di ujung meja. "Kita tidak punya banyak waktu." Galang memberi waktu sampai besok pagi untuk aku angkat kaki. Padahal aku sudah keluar tadi malam. Artinya, hari ini dia akan merasa menang. Dia akan merasa bebas. Rafa menyalakan layar proyektor besar di dinding. Di sana terpampang diagram struktur keuangan PT Galang Maju dan aset-aset pribadi Galang, yang hampir semuanya fiktif atau berstatus utang. "Status terkini, Bu." Rafa memulai presentasi. Pagi ini Galang baru saja memposting foto di Instagram. Dia sedang sarapan di Hotel Bintang 5 bersama Jessica. Captionnya, "New Life, New Beginning, by Toxic People." Salah satu pengacara tertawa kecil. "Ironis sekali." "Biarkan dia bersenang-senang sebentar," potongku. "Sekarang, mari kita bahas eksekusinya. Aku ingin rencana ini berjalan bertahap. Seperti mengupas bawang, kita akan buat dia menangis lapis demi lapis." Aku menunjuk ke layar. Langkah pertama, pemutusan arus dana. "Rafa, tarik semua investasi Kilogram Group dari PT Galang Maju. Lakukan dengan alasan breach of contract atau pelanggaran kontrak akibat temuan audit kemarin. Buat surat resminya sampai di meja kantornya siang ini, tepat saat dia kembali dari kencannya dengan Jessica." "Siap, Bu." Penarikan modal akan menyebabkan cash flow perusahaan minus dalam hitungan jam. "Gaji karyawan bulan ini tidak akan bisa cair," jawab Rafa. "Bagus. Biar dia merasakan tekanan dari karyawannya sendiri. Dia selalu berlagak bos besar yang dermawan, kan? Kita lihat bagaimana dia menghadapi demo karyawan." Langkah kedua, lanjutku, blokir fasilitas. Galang dan ibunya, Bu Hesti, selama ini menikmati fasilitas kesehatan VVIP di Rumah Sakit Medika Utama menggunakan asuransi korporat yang terdaftar atas nama perusahaanku, bukan perusahaannya. Bu Hesti punya jadwal fisioterapi nanti sore, kan? Rafa mengangguk setelah mengecek jadwal di tabletnya. "Benar, Bu. Jam 4 sore. Cabut aksesnya." Perintahku dingin. Pastikan saat dia sampai di meja resepsionis, kartunya ditolak. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi pasien umum tanpa prioritas, mengantre berjam-jam seperti orang yang sering dia hina. Aku menarik napas panjang, membayangkan wajah Bu Hesti yang pasti akan merah pada menahan malu di depan perawat yang biasa melayaninya Mbak Ratu. Wanita tua itu tidak pernah tahu bahwa kenyamanan pijat terapinya dibayar oleh menantu yang dia sebut pembawa sial. Dan langkah ketiga,
ini yang paling krusial. Aku menatap tim pengacara. Aset. Rumah di Pondok Indah yang mereka tempati. Sertifikatnya sudah aman. Sudah, Bu. Jawab pengacara senior, Pak Bimo. Sesuai perjanjian pranikah dan akta utang piutang yang Pak Galang tanda tangani tanpa membacanya 2 tahun lalu, rumah itu menjadi jaminan jika perusahaan gagal bayar dividen selama 3 bulan berturut-turut. Dan secara teknis, perusahaan Galang sudah gagal bayar sejak 6 bulan lalu. Ibu hanya berbaik hati menundanya. Kebaikan hati itu sudah habis stoknya. Sahutku cepat. Siapkan surat penyitaan. Tapi jangan dieksekusi hari ini. Aku ingin penyitaan itu terjadi di momen yang paling memalukan. Kapan arisan keluarga besar Galang? 3 hari lagi, Bu. Di rumah itu. Jawab Rafa. Sempurna. Aku tersenyum puas. Kita akan biarkan dia mengundang semua kerabatnya. Kita biarkan dia memamerkan Jessica di depan keluarga besarnya. Lalu, saat pesta sedang meriah-meriahnya, kita datang membawa surat pengusiran. Ruangan itu hening sejenak, meresapi rencana balas dendam yang begitu terstruktur dan kejam. Tapi tidak ada keraguan di wajah timku. Mereka tahu betapa sabarnya aku selama ini. Mereka tahu betapa aku sudah mencoba menjadi istri yang baik, dan betapa kejamnya balasan yang kuterima. Satu hal lagi, Raf, tambahkan, soal mobil-mobil mewah yang dia pamerkan. Itu semua leasing atas nama perusahaan, kan? Betul, Bu. Dan cicilannya sudah menunggak 2 bulan. Biasanya ibu yang menutupinya lewat dana talangan. Jangan bayar sepeser pun bulan ini. Hubungi pihak leasing. Beritahu mereka posisi mobil-mobil itu. Katakan pada mereka untuk mengambil unitnya besok malam, saat Galang sedang mengadakan pesta syukuran perceraiannya. Rafa mencatat dengan cepat. Baik, Bu. Jadi urutannya. Siang ini surat pemutusan kontrak investasi, sore ini blokir akses kesehatan Ibu Hesti, besok malam penarikan mobil, dan puncaknya 3 hari lagi adalah penyitaan rumah. Tepat. Aku menyandarkan punggung ke kursi, merasakan kepuasan yang aneh. Selama ini aku selalu merencanakan masa depan untuk kebaikan Galang. Merencanakan tabungan pensiunnya, merencanakan asuransi kesehatannya, merencanakan ekspansi bisnisnya. Tapi dia membuang semua itu. Kini, aku menggunakan otak yang sama, kecerdasan yang sama, untuk merencanakan kehancurannya. Tiba-tiba ponsel Rafa berbunyi. Dia melihat layarnya dan mengangkat alis. Bu, notifikasi dari sistem keamanan rumah lama Ibu. Ada pergerakan di kamar utama. Rafa menghubungkan ponselnya ke layar proyektor. CCTV tersembunyi di kamar tidur lamaku, kamar yang dulu kutempati bersama Galang, menampilkan gambar yang membuat darahku mendidih. Di layar, terlihat Jessica sedang membuka lemari pakaianku. Dia mengeluarkan baju-bajuku, melemparkannya ke lantai sambil tertawa. Dia terlihat mencoba beberapa perhiasan imitasi yang sengaja kusimpan di sana. Perhiasan asliku tersimpan aman di deposit box bank. Galang berdiri di belakangnya, memeluk pinggang wanita itu. Buang saja semua sampah kain lab ini, sayang. Terdengar suara Galang dari speaker CCTV. Besok kita beli semua yang baru dari Paris. Kamu akan jadi nyonya rumah di sini. Ih, baunya apek, bau obat. Seru Jessica sambil menendang tumpukan baju kesayanganku. Tapi rumah ini lumayan juga. Mas, nanti kita dekor ulang ya. Ganti warna catnya. Warna abu-abu ini suram banget. Kayak mantan istrimu. Mereka berdua tertawa. Tawa yang menggema di ruangan sunyi penthouseku. Tanganku mengepal di atas meja hingga kuku-kukuku memutih. Amarah yang tadi sudah tertata rapi kini kembali bergejolak liar. Mereka tidak hanya mengusirku, mereka menghina jejak keberadaanku. Mereka merayakan kemenangannya di atas penderitaanku. Aku menatap layar itu dengan tatapan membunuh. Tertawalah sepuasnya, Jessica. Desisku pelan. Suaraku membuat seisi ruangan merinding. Nikmati tawa itu. Karena itu adalah tawa terakhirmu di rumahku. Rafa. Percepat langkah pertama. Kirim surat pemutusan kontrak investasi itu sekarang juga.
Aku ingin merusak makan siang mereka. Siap, laksanakan. Rafa langsung mengetik perintah di laptopnya. Aku mematikan layar proyektor. Pertunjukan sudah dimulai. Aku bukan lagi penonton. Aku adalah sang eksekutor. Dan Galang, suamiku sayang, kamu tidak akan tahu apa yang menghantammu sampai semuanya terlambat. 3 hari telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Sesuai janjiku pada Rafa, aku membiarkan Galang menikmati kemerdekaan semuanya selama 72 jam terakhir. Dari layar tablet yang terhubung dengan kamera pengawas tersembunyi di rumah lama, aku melihat bagaimana suamiku itu merayakan kebebasannya dengan cara yang menjijikan. Malam ini adalah puncaknya. Galang mengadakan pesta besar-besaran di rumah. Ia mengundang teman-teman sosialitanya yang palsu, rekan-rekan bisnis yang sebenarnya hanya ingin memanfaatkannya, dan tentu saja, Jessica yang kini bertingkah seolah ia adalah nyonya besar di istanaku. Aku duduk santai di sofa penthouseku, ditemani secangkir teh chamomile hangat. Rafa berdiri di sampingku, memegang kendali utama operasi malam ini. Laporannya, Raf. Pintaku pelan tanpa mengalihkan pandangan dari layar tablet. Semua siap, Bu. Tim penagih dari leasing mobil sudah berada di pos Satpam Kompleks. Pihak catering yang dipesan Pak Galang sedang menunggu pembayaran pelunasan di depan pintu. Dan teknisi PLN sudah memutus aliran listrik jarak jauh untuk meteran rumah ibu, tinggal menunggu aba-aba untuk eksekusi total. Lapor Rafa dengan nada profesional yang dingin. Di layar, aku melihat Galang sedang tertawa lebar, memegang gelas wine murah yang ia tuang ke dalam gelas kristal kesayanganku. Jessica duduk di pangkuannya, mengenakan gaun merah mencolok, tertawa manja sambil menunjuk-nunjuk lukisan mahal di dinding. Dengar semuanya, teriak Galang di tengah kerumunan tamunya. Malam ini kita rayakan hidup baruku. Lepas dari beban, lepas dari penyakit. Mulai sekarang, rumah ini akan jadi markas kita. Makan sepuasnya, minum sepuasnya. Aku yang traktir. Sorak-sorai membahana. Hatiku berdesir, bukan karena sedih, tapi karena jijik. Sudah saatnya sirkus ini dihentikan. Mulai, Raf. Tahap 1. Perintahku. Di layar, aku melihat seorang pelayan catering menghampiri Galang dengan mesin EDC di tangan. Wajah Galang yang tadinya ceria berubah sedikit kesal karena diganggu. Dia mengeluarkan kartu kredit Black Card, kartu tambahan dari rekening utamaku yang selama ini ia banggakan, dan menyodorkannya dengan angkuh. Pelayan itu menggeseknya. Menunggu. Menggeleng. Galang mengerutkan kening, lalu mengeluarkan kartu kedua. Kartu debit perusahaan. Digesek lagi. Ditolak lagi. Wajah Galang mulai memerah. Para tamu mulai saling berbisik. Jessica turun dari pangkuan Galang dengan wajah bingung. Kenapa, Mas? Kok lama? Tanya Jessica. Suaranya terdengar jelas lewat mikrofon CCTV. Alatnya rusak ini. Dasar catering murahan. Bentak Galang, mencoba menutupi rasa malunya. Coba lagi. Saldo saya ada miliaran di situ. Saat itulah ponsel Galang berbunyi. Bukan notifikasi bank, tapi panggilan dari pos Satpam. Apa? Siapa yang mau ambil mobil? Jangan sembarangan ya Pak Satpam. Bilang sama mereka saya ini CEO. Galang berteriak ke ponselnya, membuat suasana pesta mendadak hening. Aku memberi isyarat pada Rafa. Tahap 2. Detik berikutnya, pintu depan digedor keras. Bukan tamu undangan, tapi 4 orang pria berbadan tegap dengan seragam perusahaan leasing. Mereka menerobos masuk melewati tamu-tamu yang ketakutan. Bapak Galang? Tanya ketua tim penagih dengan suara lantang. Kami dari pihak leasing mobil. 2 unit mobil sport di garasi, Pajero dan BMW, sudah menunggak cicilan 3 bulan plus denda. Surat peringatan ketiga sudah kami kirim tapi diabaikan. Malam ini kami tarik unitnya. Weh! Lancang kalian. Saya ini orang kaya. Saya bisa bayar lunas sekarang juga. Galang maju menantang. Wajahnya pucat pasi tapi egonya masih menolak kalah. Silakan bayar sekarang, Pak. Total
Total tunggakan plus bunga dan biaya penarikan adalah 350 juta rupiah. Bisa transfer atau tunai? Tantang penagih itu sambil menyodorkan faktur. Galang terdiam. Tangannya gemetar merogoh saku, mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Aku tersenyum miring. Aku tahu persis apa yang dia lihat di layar ponselnya. Saldo, 0 rupiah. Rekening perusahaan sudah dikosongkan oleh bank karena penarikan investasiku menyebabkan default otomatis pada sistem payroll dan utang. Kenapa kosong? Gumam Galang. Matanya terbelalak horor. Mas, itu orang-orang ngeliatin kita. Bayar cepetan. Malu tauk. Desis Jessica, mencubit lengan Galang. Diam kamu. Bentak Galang panik. Ini pasti ada kesalahan sistem. Bang sialan. Para penagih tidak mau menunggu drama itu. Kunci mobilnya. Pak, atau kami derek paksa. Galang tidak bisa berkutik. Di depan mata kepala Jessica dan puluhan teman sosialitanya, kunci mobil kebanggaannya dirampas. Tamu-tamu mulai berbisik, beberapa bahkan mulai mengambil tas mereka. Bersiap pulang diam-diam karena sadar pesta ini sudah berubah menjadi bencana. Tahap 3. Raf. Gelapkan dunianya. Perintahku. Klik. Dalam sekejap, seluruh lampu di rumah itu mati total. Musik berhenti. Kegelapan menyelimuti ruang pesta. Teriakan panik terdengar. Aduh, gelap banget. Listriknya dicabut ya? Gila, katanya orang kaya kok nunggak listrik. Pulang yuk, ngeri ah. Keriuhan itu terdengar merdu di telingaku. Dari layar inframerah CCTV, aku bisa melihat Galang berdiri di tengah ruangan, sendirian, ditinggalkan oleh tamu-tamunya yang kabur satu persatu. Jessica menyalakan senter ponselnya, menyorot wajah Galang dengan tatapan jijik. Mas, kamu bohong ya? Katanya kaya raya, bayar listrik aja nggak bisa? Mobil ditarik leasing? Kamu nipu aku ya? Teriak Jessica. Jess, dengerin aku dulu. Ini pasti sabotas. Ini pasti ulah. Galang terhenti. Dia sepertinya baru menyadari sesuatu. Dia merogoh saku celananya, mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Di layar tabletku, notifikasi panggilan masuk muncul. Nama penelepon, suamiku, mantan. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkatnya. Aku mengatur suaraku agar terdengar serak dan mengantuk. Seolah aku adalah korban yang tidak tahu apa-apa. Halo? Sapaku lemah. Kirana. Teriak Galang di ujung sana. Suaranya panik, bercampur marah dan takut. Kamu di mana? Kamu apakan rekeningku? Kenapa semua kartuku ditolak? Kenapa listrik mati? Kenapa mobilku ditarik? Aku terkekeh pelan. Loh, Mas Galang? Bukannya Mas sudah mengusir saya 3 hari yang lalu? Kenapa tanya saya? Saya kan cuma wanita jelek dan penyakitan yang tidak tahu apa-apa. Jangan pura-pura bego. Kamu pasti yang lapor ke bank kan? Kamu curi uangku sebelum kamu pergi kan? Balikin uangku sekarang atau aku lapor polisi. Ancamnya. Meski suaranya terdengar putus asa. Uangmu? Tanyaku balik. Kali ini dengan nada yang sangat dingin, menghilangkan sandiwara istri lemah. Mas, coba ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali kamu benar-benar menghasilkan uang dari keringatmu sendiri? Rekening itu kosong bukan karena dicuri, tapi karena kerannya sudah ditutup. Pemilik aslinya sudah berhenti memberi sedekah. Hening sejenak di ujung telepon. Hanya terdengar napas Galang yang memburu. Maksud kamu apa? Nikmati saja gelapnya malam ini. Mas, anggap saja latihan untuk masa depanmu yang suram. Oh ya, hati-hati dengan lilin. Jangan sampai membakar rumah orang lain. Ingat, kamu cuma menumpang. Kirana, tunggu. Jangan ditutup. Kirana AA. Aku mematikan sambungan telepon. Melemparkan ponselku ke sofa. Pesta sudah bubar. Raja palsu itu sudah telanjang bulat di depan rakyatnya. Tapi ini belum selesai. Rasa malunya malam ini baru permulaan. Besok,
Aku akan menghancurkan satu-satunya hal yang masih ia pegang teguh. Kebohongannya tentang siapa yang sebenarnya menghidupinya selama ini. Siapkan mobil untuk besok pagi, Raf, kataku sambil bangkit berdiri. Kita akan berkunjung ke kantornya. Aku ingin melihat wajahnya saat dia sadar bahwa CEO yang dia hina adalah bos besarnya sendiri. Keesokan paginya, kekacauan belum berakhir bagi Galang. Aku tahu dia tidak tidur semalaman. Rafa memberitahuku bahwa Galang mencoba melacak keberadaanku. Dia mendatangi rumah orang tuaku yang sudah lama kosong, mendatangi kontrakan-kontrakan murah di pinggiran kota, berharap menemukanku sedang menangis di sana. Bodohnya, dia tidak pernah sekalipun berpikir untuk mencari ke atas, ke gedung pencakar langit tempat para elit bermain. Sekitar pukul 10 pagi, Rafa memberiku kabar yang kutunggu-tunggu. Pak Galang sedang menuju ke sini, Bu. Ke Kilogram Tower, kata Rafa melalui intercom. Bagaimana dia tahu aku di sini? Tanyaku sambil merapikan tumpukan berkas di meja kerjaku yang luas. Saya meninggalkan sedikit jejak digital. Saya mengirim email notifikasi pemutusan kontrak investasi dengan kop surat Kilogram Group, dan mencantumkan alamat kantor pusat ini sebagai tempat penyelesaian sengketa. Dia datang bukan untuk mencari ibu sebagai istri, tapi untuk memohon pada investor agar tidak menarik dananya. Dia membawa Nona Jessica juga. Bagus, biarkan dia masuk. Instruksikan resepsionis untuk mempersulitnya sedikit, lalu giring dia ke ruangan ini. Setengah jam kemudian, pintu ruang kerjaku yang terbuat dari kayu jati tebal terbuka kasar. Mana pimpinan kalian? Saya mau bicara sama bos Kilogram Group. Kalian gak tahu siapa saya? Saya Galang, CEO PT Galang Maju. Suara itu terdengar sebelum sosoknya terlihat. Galang menerobos masuk. Napasnya tersengal. Penampilannya sangat berantakan. Kemejanya kusut. Matanya merah, rambutnya acak-acakan. Di belakangnya, Jessica mengekor dengan wajah masam. Tangannya sibuk memegang tas tangan yang mungkin satu-satunya barang mewah yang tersisa. Mereka berdua terhenti mendadak saat melihat siapa yang duduk di kursi kebesaran di ujung ruangan. Kursi kulit hitam itu berputar perlahan. Aku duduk di sana, mengenakan setelan blazer sutra berwarna navy, rambutku disanggul rapi. Wajahku segar tanpa sedikit pun tanda-tanda sakit. Di sebelah kananku berdiri Rafa, dan di sebelah kiriku berdiri Dr. Rian yang tersenyum ramah. Selamat pagi, Pak Galang. Selamat datang di kantor pusat Kilogram Group. Sapaku dengan suara tenang namun berwibawa. Mulut Galang menganga. Matanya mengerjap berkali-kali, seolah otaknya menolak memproses apa yang dilihatnya. Jessica memeki kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Kirana? Suara Galang tercekat. Kamu, ngapain kamu di sini? Kamu jadi cleaning service di sini? Berani-beraninya kamu duduk di kursi bos. Galang tertawa gugup, mencoba menyangkal realita. Turun kamu. Nanti kamu dipecat. Saya mau ketemu investor saya, bukan ketemu mantan istri gembel. Rafa melangkah maju, meletakkan papan nama kristal di tepi meja agar terbaca jelas oleh Galang. Kirana Gayatri, Presiden Direktur CEO Kilogram Group. Jaga bicara Anda, Pak Galang, tegur Rafa tajam. Anda sedang berbicara dengan pemilik tunggal Kilogram Group, perusahaan induk yang selama ini menghidupi perusahaan kecil Anda. Kaki Galang goyah. Dia mundur selangkah, menabrak Jessica. Enggak mungkin. Ini pasti mimpi. Kamu kan cuma di rumah, kamu sakit, kamu nggak kerja. Duduk, Galang. Perintahku. Bukan sebagai istri, tapi sebagai atasan. Aura dominasiku membuat lututnya lemas, dan dia jatuh terduduk di kursi tamu di hadapanku. Aku mengambil sebuah map tebal dan melemparkannya ke hadapan Galang. Map itu meluncur di atas meja licin dan berhenti tepat di depan dadanya. Buka, kataku. Dengan tangan gemetar, Galang membuka map itu. Itu adalah rekapitulasi aliran dana selama 5 tahun pernikahan kita. Jelasku, suaraku membelah keheningan ruangan. Kamu selalu bertanya-tanya, siapa investor malaikat yang selalu menyelamatkanmu saat kamu salah urus perusahaan?
Siapa yang menutup kerugian saat proyekmu gagal? Siapa yang membayar gaji karyawanmu saat kamu asyik liburan ke Bali sama Jessica? Galang menatap lembaran kertas itu. Matanya membelalak melihat nama pengirim dana yang tertera di sana. Kirana Gayatri Personal Account. 5 miliar. Gumam Galang membaca angka di baris paling bawah. 5 miliar per bulan. Itu rata-rata uang yang aku transfer ke perusahaan Cangkang untuk disuntikan ke perusahaanmu. Potongku. Gajimu, mobilmu, gaya hidupmu, tas Hermes selingkuhanmu semua itu dibayar pakai uangku. Uang yang kamu bilang, sedekah, dari investor. Jadi, Galang mendongak. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Selama ini kamu hanyalah boneka. Mas, sambungku kejam. Kamu merasa jadi raja. Padahal kamu cuma pengemis yang aku beri baju bagus. Aku memberimu kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar bisnis. Tapi apa balasanmu? Kamu malah menghinaku. Kamu bilang aku jelek, penyakitan, dan parasit. Padahal, tanpa aku, kamu bahkan tidak mampu membeli bensin untuk mobil yang sudah ditarik leasing itu. Galang menunduk dalam-dalam. Hunter. Egonya yang setinggi langit runtuh seketika menjadi debu. Jessica, yang sedari tadi dia mendengarkan, tiba-tiba maju. Dia merebut map itu dari tangan Galang, membacanya sekilas, lalu matanya menyala marah. Tapi bukan marah padaku. Jadi selama ini kamu miskin, Lang? Jerit Jessica. Kamu bilang kamu kaya raya. Kamu bilang istrimu yang numpang hidup. Ternyata kamu yang benalu. Jess, dengerin aku. Galang mencoba meraih tangan Jessica. Jangan sentuh aku. Jessica menepis tangan Galang kasar. Dasar penipu. Pantesan kartu kreditmu ditolak semua. Aku nggak sudi sama cowok kere. Mana utangmu numpuk lagi? Jessica menatapku, lalu mengubah ekspresinya menjadi manis yang dibuat-buat. Mbak Kirana, maafin aku ya. Aku nggak tahu kalau Mbak sehebat ini. Aku cuma korban rayuan buaya ini. Sumpah, Mbak. Aku tertawa renyah. Keluar, Jessica. Sebelum aku panggil keamanan untuk menyeretmu atas tuduhan penadah uang penggelapan. Wajah Jessica memucat. Tanpa pikir panjang, dia berbalik dan lari keluar ruangan, meninggalkan Galang sendirian dalam kehancurannya. Kini tinggal aku dan Galang. Dia menatap pintu yang tertutup, tempat di mana cinta sejatinya baru saja lari meninggalkannya begitu tahu dia tidak punya uang. Kirana. Galang menatapku dengan mata berkaca-kaca. Suaranya bergetar, memelas. Maafin aku hilaf. Aku nggak tahu kalau aku kaya, kamu nggak akan selingkuh? Begitu maksudmu? Potongku sinis. Cintamu itu semurah itu ya, Mas? Diukur pakai nominal transferan. Enggak, bukan gitu. Aku masih suamimu. Ran, kita bisa perbaiki ini. Kamu sakit kan? Aku akan rawat kamu. Aku janji. Jangan cabut dananya ya. Perusahaanku bisa bangkrut. Ran, karyawan kasihan. Simpan dramamu. Aku berdiri, berjalan memutari meja dan berdiri tepat di depannya. Soal karyawan, jangan khawatir. Rafa sudah menyiapkan proses akuisisi. PT Galang Maju akan diambil alih oleh manajemen Kilogram Group. Karyawan akan aman. Tapi kamu... Aku mencondongkan tubuh, membisikkan kalimat terakhir yang akan menghantuinya seumur hidup. Kamu dipecat. Dan satu lagi, Mas. Rumah yang kamu tinggali, sertifikatnya atas namaku. Itu aset perusahaan. Dan karena kamu bukan lagi CEO, kamu tidak berhak tinggal di sana. Sampai ketemu di pengadilan. Galang, bawa pengacara terbaikmu, karena aku pasti membawa milikku. Galang merosot dari kursinya, jatuh berlutut di lantai karpet kantorku. Dia menangis. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan ketakutan akan kemiskinan yang sudah di depan mata. Aku berbalik membelakanginya, menatap pemandangan kota Jakarta dari ketinggian.
Rafa, bawa dia keluar. Baunya mengganggu konsentrasiku. Dua orang security masuk dan memapah Galang yang lemas keluar ruangan. Pintu tertutup kembali. Keheningan yang damai kembali menyelimuti ruanganku. Tahap 2 selesai. Mentalnya sudah hancur. Harga dirinya sudah rata dengan tanah. Kebohongannya sudah terbongkar. Sekarang tinggal satu langkah terakhir. Penghakiman publik. Aku akan memastikan semua orang tahu siapa Galang sebenarnya. Agar tidak ada lagi korban tipu dayanya di masa depan. Kerja bagus, Bu. Puji Dr. Rian sambil mengecek tekanan darahku. Nadi stabil. Meski emosi sedang tinggi. Ibu semakin kuat. Terima kasih, Dok. Jawabku sambil tersenyum tulus. Ternyata membuang sampah pada tempatnya itu sangat menyehatkan. Hari Minggu yang cerah. Namun bagi Galang, ini adalah hari penghakiman. Sesuai rencana, hari ini adalah jadwal arisan keluarga besar dari pihak Galang. Biasanya, aku selalu menghindari acara ini. Alasannya sederhana, aku tidak tahan mendengar sindiran halus dari tante-tante Galang atau tatapan merendahkan dari sepupu-sepupunya yang merasa lebih sukses. Mereka semua memuja Galang sebagai ikon kesuksesan keluarga, sang pengusaha muda yang dermawan. Mereka tidak tahu bahwa kesuksesan itu dibiayai oleh menantu yang mereka anggap parasit. Aku memarkir mobil Alphard putih terbaruku, bukan mobil jemputan Rafa, tapi mobil yang kubeli sendiri kemarin, di seberang jalan. Kaca mobilku gelap, sehingga tidak ada yang bisa melihatku mengamati situasi dari dalam. Halaman rumah mewah di Pondok Indah itu sudah dipenuhi mobil-mobil kerabat. Terdengar gelak tawa dari arah teras. Semua sudah siap, Bu? Tanya Rafa yang duduk di kursi kemudi. Di kursi belakang, dua orang petugas kepolisian berpakaian preman dan satu pengacara senior sudah siap dengan berkas-berkas penting. Tunggu 10 menit lagi, Raf. Jawabku sambil memandang gerbang rumah yang pernah kutempati itu. Biarkan Bu Hesti mencapai puncak dongengnya dulu. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit jatuhnya. Aku menurunkan sedikit kaca jendela agar bisa mendengar percakapan yang terbawa angin. Tenda pesta kecil dipasang di taman depan. Bu Hesti, ibu mertuaku, berdiri di tengah lingkaran ibu-ibu dengan kebaya mencolok dan perhiasan emas yang berlebihan. Yah, begitulah Jeng. Suara Bu Hesti terdengar lantang. Si Kirana itu akhirnya sadar diri. Saya usir dia 3 hari yang lalu. Habisnya, sudah mandul. Penyakitan, malas pula, bikin rezeki anak saya seret. Lihat tuh, begitu dia pergi, Galang langsung dapat proyek besar lagi. Rumah ini mau direnovasi total, katanya mau dibikin kolam renang di lantai 2. Wah, hebat ya Galang, puji salah satu tante. Memang istri itu pengaruhnya besar. Kalau istrinya nggak bawa hoki, ya harus diganti. Benar itu, calon barunya. Si Jessica, aduh cantik, badannya bagus, sehat, bukan kayak mayat hidup yang kemarin. Galang memang pantas dapat yang terbaik. Tambah Bu Hesti dengan bangga. Darahku mendidih, tapi aku tersenyum. Silakan bicara, Ibu mertua. Nikmati panggungmu. Ayo, perintahku pada tim. Kami keluar dari mobil. Aku mengenakan dress selutut berwarna merah marun yang elegan. Dipadu dengan kacamata hitam dan sepatu hak tinggi stiletto yang mengetuk aspal dengan irama tegas. Penampilanku sangat kontras dengan Kirana si istri sakit-sakitan yang mereka kenal. Aku berjalan memimpin rombongan kecil ini memasuki gerbang yang terbuka. Suara tawa di taman mendadak senyap saat aku melangkah masuk. Satu persatu kepala menoleh. Bu Hesti yang sedang memegang piring kue lemper ternganga. Kue di tangannya nyaris jatuh. Galang, yang duduk di pojok dengan wajah kusut dan mata bengkak, sisa tangisan kemarin di kantorku, langsung berdiri tegang. Dia tampak seperti orang yang melihat hantu. Assalamualaikum, sapaku dengan suara lantang dan ceria, membuka kacamata hitamku. Wah, ramai sekali ya. Sedang membicarakan saya, Bu? Bu Hesti mengerjap. Lalu wajahnya merah padam karena marah dan malu. Heh! Ngapain kamu kesini? Dasar wanita tak tahu malu. Sudah diusir kok balik lagi?
Mau minta sumbangan? Maaf ya, ini acara keluarga terhormat, bukan panti sosial. Beberapa sepupu Galang tertawa sinis, meski ada juga yang menatapku bingung karena penampilanku yang terlihat sangat glowing dan mahal. Tas di tanganku saja harganya setara dengan mobil LCGC baru, sesuatu yang pasti disadari oleh sepupu Galang yang gila merek. Saya datang bukan untuk minta sumbangan, Bu. Jawabku tenang sambil berjalan mendekati teras. Rafa dengan sigap menarik kursi taman agar aku bisa duduk layaknya ratu. Saya datang untuk membereskan sampah yang tertinggal di rumah saya. Rumah kamu? Pekik Bu Hesti melengking. Kamu gila ya? Ini rumah anakku. Galang membelinya dengan keringat darahnya. Kamu itu cuma numpang. Benarkah? Aku menoleh ke arah Galang yang gemetar di pojok. Mas Galang, kenapa diam saja? Ayo ceritakan pada ibumu dan semua keluargamu yang terhormat ini. Rumah ini milik siapa sebenarnya? Semua mata tertuju pada Galang. Keringat dingin mengucur deras di pelipis pria itu. Dia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia tahu, satu kata salah saja, dia akan habis. Galang, jawab. Usir perempuan gila ini. Seru Bu Hesti mengguncang bahu anaknya. Karena Galang membisu, aku memberi isyarat pada pengacaraku, Pak Bimo. Beliau maju dan membuka map besar, mengeluarkan sertifikat asli rumah itu dan menunjukkannya kepada kerabat yang hadir. Maaf ibu-ibu dan bapak-bapak. Suara Pak Bimo terdengar berwibawa. Berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1024, properti ini tercatat atas nama Ibu Kirana Gayatri sejak 5 tahun lalu. Saudara Galang hanya memiliki hak pakai yang sudah dicabut pertanggal hari ini karena pelanggaran kontrak pernikahan dan penggelapan aset. Keheningan yang mencekam melanda taman itu. Angin seolah berhenti berhembus. Bu Hesti merebut sertifikat itu, membacanya dengan tangan gemetar, lalu menatap Galang dengan tatapan tak percaya. Lang ini bohong kan? Kamu bilang ini rumahmu? Kamu bilang kamu beli tunai. Galang menunduk, menangis sesenggukan. Maaf, Bu, maaf. Dan bukan hanya rumah. Lanjutku, berdiri dan menatap satu persatu wajah kerabat yang dulu sering menghinaku. Mobil yang kalian lihat di garasi? Itu sewaan perusahaan saya. Uang arisan yang sering Galang pamerkan untuk mentraktir kalian? Itu uang saku dari saya. Perusahaan Galang Maju yang kalian banggakan? Itu anak perusahaan yang modalnya 100% dari kantong saya. Dan karena Galang tidak becus mengurusnya, malah sibuk main perempuan dan memalsukan laporan keuangan, maka mulai hari ini saya tutup keran uangnya. Jadi, Tante Ratna, adik Bu Hesti, menutup mulutnya kaget. Selama ini yang kaya raya itu Kirana? Bukan Galang. Tepat sekali, Tante. Jawabku tersenyum manis. Ironis. Kan? Kalian menghina orang yang membiayai makan minum kalian setiap acara keluarga. Bu Hesti jatuh terduduk di kursi. Wajahnya pucat pasi seolah darahnya tersedot habis. Nggak mungkin, anakku sukses, anakku sarjana. Namun, pertunjukan belum selesai. Aku menoleh ke arah dua petugas polisi berpakaian preman yang sedari tadi diam di belakang Rafa. Pak, silakan, kataku. Kedua polisi itu maju menghampiri Galang. Galang mundur ketakutan, menabrak meja prasmanan hingga piring-piring berjatuhan pecah berderai. Prang! Suara pecahan piring itu mewakili hancurnya harga diri keluarga ini. Saudara Galang Prasetyo, ucap polisi itu tegas sambil mengeluarkan surat penangkapan. Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen perbankan, dan penipuan investasi senilai 10 miliar rupiah. Anda punya hak untuk diam, tapi segala perkataan Anda bisa digunakan di pengadilan. Borgol besi berbunyi klik di kedua pergelangan tangan Galang. Jeritan histeris Bu Hesti membelah udara. Jangan Aan. Anakku. Jangan bawa anakku. Ini pasti fitnah. Kirana, tolong suamimu. Jangan tega begini. Bu Hesti merangkak, mencoba memeluk kaki Galang, lalu beralih memeluk kakiku. Kirana, ibu minta maaf. Ibu hilaf, tolong jangan penjarakan Galang.
Aku menatap wanita tua yang menangis di kakiku. Wanita yang sama yang 3 hari lalu menendang koperku. Hina. Menyedihkan. Bu, kataku dingin. Tidak sedikit pun tersentuh. Ingat kata-kata ibu 3 hari lalu? Pergi dan angkat kaki dari rumah ini. Sekarang saya kembalikan kata-kata itu. Aku memberi kode pada Rafa. Rafa menyerahkan sebuah amplop kecil padaku. Aku melemparkannya ke pangkuan Bu Hesti. Itu kunci kontrakan petak di pinggiran kota. Sewanya sudah saya bayar lunas untuk 3 bulan. Itu sedekah terakhir saya untuk mantan mertua. Silakan angkat kaki dari rumah saya sekarang juga. Barang-barang kalian sudah dikemas oleh tim saya dan ditaruh di depan gerbang. Detik ini juga, rumah ini saya segel. Galang digiring keluar oleh polisi, melewati kerumunan keluarganya yang menatapnya dengan pandangan jijik dan kecewa. Dia menoleh padaku sekilas. Tatapannya penuh penyesalan yang terlambat. Kirana. Bisiknya lirih saat melewatiku. Selamat menikmati sel jerujimu. Mas. Semoga di sana kamu belajar arti kata, syukur. Balasku tanpa menoleh. Suasana arisan berubah menjadi kacau balau. Para tamu bubar dengan canggung. Bu Hesti masih meraung-raung di lantai, ditinggalkan oleh saudara-saudaranya yang malu. Aku berdiri tegak di tengah kekacauan itu, menarik napas panjang. Udara terasa begitu segar. Beban seberat gunung yang kupikul selama 5 tahun akhirnya runtuh. Aku berjalan keluar gerbang, meninggalkan drama itu di belakangku. Rafa membukakan pintu mobil. Kemana kita sekarang, Bu? Tanya Rafa. Ke bandara. Jawabku sambil tersenyum lebar. Paris menungguku. Udara musim gugur di Paris terasa dingin menggigit. Namun secangkir hot chocolate di tanganku memberikan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuh. Aku duduk di teras sebuah kafe kecil di kawasan Montmartre, menghadap langsung ke jalanan berbatu yang dipenuhi seniman jalanan. Daun-daun maple berwarna oranye berguguran, menciptakan lukisan alam yang indah. Aku mengeratkan mantel tebal berwarna krem yang kekenakan. Sudah 6 bulan berlalu sejak hari penghakiman itu. 6 bulan yang terasa seperti kelahiran kembali. Siapa sangka, setelah lepas dari sumber stres utamaku, Galang dan keluarganya, kesehatanku membaik dengan pesat. Dokter Rian benar. Autoimun yang kuderita memang dipicu oleh tekanan batin yang berkepanjangan. Sekarang, dengan rutin berobat di salah satu rumah sakit terbaik di Eropa dan hidup tanpa tekanan mental, aku sudah jarang merasakan nyeri sendi. Wajahku yang dulu pucat dan cekung kini berisi dan merona segar. Aku bahkan sudah bisa jogging ringan setiap pagi di Taman Jardin des Tuileries. Rafa datang menghampiri mejaku, membawa sebuah tablet dan beberapa berkas. Penampilannya pun terlihat lebih santai dengan turtleneck dan jas kasual, tidak sekaku saat di Jakarta. Selamat pagi, Bu Kirana. Jadwal meeting dengan investor Prancis jam 10 nanti sudah dikonfirmasi. Lapor Rafa sambil duduk di hadapanku. Terima kasih, Raf. Oh ya, panggil Kirana saja kalau kita sedang santai begini. Nggak usah terlalu formal, kataku sambil tersenyum. Siap, Bu Kirana. Rafa tersenyum canggung. Dia adalah salah satu orang yang paling berjasa dalam hidupku. Tanpa kesetiaan dan kecerdasannya, mungkin aku masih terjebak dalam pernikahan beracun itu. Ada kabar dari Jakarta? Tanyaku sambil mengaduk coklat panas. Aku sudah jarang memantau berita dari tanah air, karena aku ingin fokus pada hidup baruku. Tapi sesekali, rasa ingin tahu tentang karma, itu masih ada. Rafa mengangguk. Ekspresinya berubah sedikit serius. Dia menggeser tabletnya ke arahku. Proses hukum Galang sudah inkrah. Hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara atas penggelapan dan penipuan berlapis. Dia ditempatkan di sel umum, bukan sel khusus, jelas Rafa. Aku melihat foto terbaru Galang yang diambil diam-diam oleh orang suruhan Rafa. Hatiku mencelos, tapi bukan karena kasihan, melainkan karena kaget melihat perubahannya. Galang di foto itu tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya dicukur habis, tubuhnya kurus kering, dan ada bekas lebam di pipinya. Tatapan matanya kosong,
kehilangan sinar arogansi yang dulu selalu ia banggakan. Dia sering jadi bulan-bulanan narapidana lain karena sifatnya yang masih suka menyombong di awal masuk penjara. Tapi sekarang dia sudah jadi pendiam, tambah Rafa. Kabarnya dia sering menangis memanggil nama ibu saat tidur. Aku menghela napas, menutup foto itu. Biarlah, itu jalan yang dia pilih sendiri. Bagaimana dengan Bu Hesti? Dia diusir dari kontrakan yang ibu bayarkan karena membuat keributan dengan tetangga. Sekarang dia tinggal menumpang di rumah kerabat jauhnya di desa, membantu jadi tukang cuci untuk menyambung hidup. Tidak ada satupun anak-anaknya yang lain mau menampung karena malu dengan kasus Galang. Dan Jessica? Tanyaku penasaran tentang nasib si pelakor. Rafa tersenyum miring. Dia sempat mencoba mendekati pengusaha lain, tapi reputasinya sudah hancur karena skandal perselingkuhannya dengan Galang viral di media sosial. Terakhir saya dengar, dia terjerat pinjaman online karena gaya hidupnya yang tinggi tapi tidak ada pemasukan. Dia sekarang dikejar-kejar debt collector setiap hari. Aku menyandarkan punggung ke kursi, menatap langit Paris yang biru cerah. Roda kehidupan benar-benar berputar. Dulu, mereka bertiga tertawa di atas penderitaanku. Mereka berpesta di rumahku, menghinaku, meremehkanku. Sekarang, mereka semua berada di titik terendah, sementara aku duduk di sini, menikmati kebebasan yang sesungguhnya. Karma itu nyata. Dia tidak datang dengan terburu-buru, tapi dia selalu datang tepat waktu dan dengan alamat yang akurat. Sudahlah, Raf, tutup bukunya. Masa lalu itu sudah selesai. Kataku tegas. Aku tidak ingin menghabiskan pagi indahkan ini dengan membahas orang-orang yang sudah tidak relevan. Baik. Oh ya, satu lagi. Rafa mengambil sebuah amplop kecil dari tasnya. Ini undangan dari Asosiasi Pengusaha Wanita Indonesia. Mereka ingin memberikan penghargaan, Woman of the Year, untuk ibu tahun depan atas keberhasilan ekspansi kilogram grup ke pasar Eropa. Aku mengambil undangan itu, merasakan tekstur kertasnya yang mewah. Dulu, Galang bilang aku wanita tak berguna, wanita yang cuma bisa menghabiskan uang. Hari ini, dunia mengakui siapa aku sebenarnya. Aku menyeruput sisa coklat panasku, lalu berdiri. Angin musim gugur menerpa wajahku, membawa aroma krowasang dan parfum mahal. Aku merasa kuat. Aku merasa hidup. Ayo, Raf, kita jalan kaki ke kantor. Sayang kalau melewatkan pemandangan seindah ini. Ajakku. Kami berjalan menyusuri trotoar batu, meninggalkan kafe itu. Aku melangkah dengan ringan. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penyesalan. Aku, Kirana Gayatri, telah memenangkan pertempuranku. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemenang. Dan hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai.